Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا، لسعة جسدنا قلوبنا شمراضنا ظاهرا باطنا، لدافع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام، لمنافعنا لمصالحنا لبيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terakhir kita berbicara kemarin tentang musik ya. Rebab di dalam puisi-puisinya Maulana Rumi itu merupakan simbol dari musik rohani. Musik sendiri didefinisikan oleh beliau itu sebagai nafhatun ilahiyatun samawiyatun abadiyatun, yaitu hembusan angin keilahian yang memiliki keagungan dan keabadian. Musik karena itu apresiasi secara spiritual terhadap musik itu akan menjadikan batin kita mengalami getar-getar keilahian. Jadi karena itu musik apa saja sangat penting kita apresiasi secara spiritual. Musik klasik seperti hadrah seperti ini atau musik apapun yang lain, kalau perlu jatilan dan lain semacamnya, itu sesungguhnya ketika rohani kita betul-betul merealisasikan warna ilahi, maka musik apa saja adalah sarana untuk mentransenden. Musik apa saja sebenarnya kita masuk lewat musik-musik yang kita anggap sakral dan menggetarkan misalnya. Kemudian kita melakukan ekspansi rohani, melakukan perluasan. Nanti kita akan bisa menikmati apa saja dari berbagai macam komponen musik itu. Di sini bait terakhir kemarin kita membahas ata'rifu ma yaqulu sautur ribab. Apakah engkau kenal apa yang sesungguhnya dikatakan oleh rebab itu, oleh musik itu? Yaqulu, dia mengatakan al-hikni, temuilah aku. Jadi musik spiritual itu sesungguhnya merupakan tantangan bagi orang beriman untuk bisa menemui dimensi rohani musik itu. Temui aku. Artinya orang yang sudah bisa menemui musik rohani, pastilah seluruh hidupnya itu berdimensi musikal. Seluruh hidupnya berdimensi musikal. Jadi orang yang hidupnya sudah mengalami musikalisasi rohani ya, hidup orang ini indah, kemana-mana mendendangkan Allah Ta'ala, kemana-mana dia terhuyung-huyung di mabuk kesaksian terhadap Allah Ta'ala. Itu sudah memasuki jiwa rohani. Orang yang sudah mengalami musik spiritual di dalam jiwanya sudah memasuki situ. Al-hibni.
Nah, tanda-tandanya bahwa orang itu sudah sampai kepada makom musik spiritual itu adalah tanda-tandanya dia akan bersegera, akan terengginas melakukan perjalanan rohani. Jadi ketika sudah merasakan bahwa jarak itu harus dilipat, perjalanan rohani harus dimulai, berarti orang ini sudah memiliki dimensi musikal secara spiritual. Perjalanan dimulai ketika sudah menyadari bahwa perjalanan kepada Allah itu sangat urgen untuk senantiasa ditekuni, itu berarti jiwanya sudah memiliki corak musikal rohani. Nah, nanti akan terjadi adanya proses-proses. Li'annaka bil khata' tajidu tariq ila shawab. Dengan kesalahan-kesalahan yang kau jumpai dalam perjalanan rohani itu, kau akan diantarkan kepada kebenaran. Jadi ternyata dosa-dosa sepanjang perjalanan rohani itu sangat penting untuk mengantarkan kita kepada adanya nikmatnya kebenaran, nikmatnya keilahian. Misalnya kita menyadari tentang adanya alpa lalai atau lupa kepada Allah Ta'ala, yang ternyata membuat hati kita menjadi berkarat. Kita sadar tentang adanya alpa kepada Allah Ta'ala itu berarti bahwa dosa itu mengantarkan kita kepada kebenaran. Bil khata' tajud tariq ila shawab. Wa li'annaka bisual tajud tariq ila jawab. Dengan adanya pertanyaan kau akan sampai kepada jawaban. Mungkin jawaban itu datang dari orang di luar diri kita, tapi juga boleh jadi Allah memberikan ilham kepada kita sehingga jawaban itu muncul dari dalam hati kita sendiri. Nah, bait terakhir ini mendorong kita untuk bisa memasuki musik apa saja yang akan bisa mengantarkan kita kepada derajat-derajat rohani yang lebih tinggi. Musik apa saja. Jadi kalau orang sudah tergetar dengan musik itu, maka orang ini akan bisa merubah cara pandangnya. Semua yang terjadi, semua yang ada itu bisa kelihatan indah kalau orang jiwanya sudah mengalami dimensi musikal. Nah, bait berikutnya, ja'a haran wa asyiqan wa nasyitan wa sari'an. Datang itu rebab, datang itu musik. Haran dalam keadaan panas. Apa artinya? Setiap orang yang sudah terbuhul hatinya dengan keindahan ilahi, jiwanya itu menggelegak, panas. Sebagaimana jiwa-jiwa para pecinta, panas. Itulah sebabnya kenapa orang yang jatuh cinta itu tidurnya itu sangat sedikit sekali tidurnya. Kenapa? Karena panas cinta itu menghalangi dia untuk mendengkur, menghalangi dia untuk banyak tidur, panas. Bayang-bayang tentang kekasih itu selalu mengganggu. Bayang-bayang tentang kekasih itu selalu mengganggu. Sehingga orang ini bersamaan dengan cinta yang dimiliki, nyaris bisa dikatakan tidak memiliki ketentraman, tidak memiliki ketenangan. Inilah cinta ilahi seperti itu. Karena itu kalau Nabi kita yang merupakan teladan paling agung di dunia ini, beliau itu tidak pernah tidur hatinya. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Hati Nabi itu tidak pernah lupa kepada Allah, wa la yanamu, dan tidak pernah tidur. Walakin lil khidmati ala dawam muraqib. Tapi senantiasa berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Karena beliau adalah penghulu para pecinta ilahi. Wal ainu qad na'asat. Sementara mata lahiriah beliau itu cuman ngantuk saja, seperti orang ngantuk saja. Hatinya tidak pernah tidur, sementara lahiriahnya cuman seperti orang ngantuk itu. Kayak gitu. Kenapa begitu? Bara cinta yang tak pernah redup, yang tidak pernah padam di dalam hatinya. Wa asyiqan.
Setiap musik itu sesungguhnya ketika datang kepada orang yang rohaninya bagus, datang sebagai pecinta musik itu. Sebab musik itu merupakan bayang-bayang kehadiran dimensi jamaliyahnya Allah. Bagi orang yang sudah terbentuk rohaninya, angin yang menggerakkan daun-daun kemudian tercipta bunyi daun-daun itu sudah musik yang sangat dahsyat bagi orang yang sudah mengalami cinta ilahi. Dahsyat sekali. Kau kirim anginmu, kau jadikan daun-daun itu bertepuk tangan karena kegembiraan dalam cinta. Jadi angin dikirim oleh Allah Ta'ala menjadikan daun-daun itu seperti bertepuk tangan, tak, 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 tak. Dan tercipta kemudian kegembiraan. Nah, ini tentu saja potret yang dihasilkan oleh para pecinta ilahi. Sehingga dengan demikian kehidupan para pecinta ilahi itu senantiasa berada dalam kegembiraan, berada kegembiraan yang tak terpermanai, sekaligus berada dalam panas dan duka yang tidak ada batasnya. Haron, asyikon. Tapi duka dan bahagia para pecinta itu sudah lebur. Di dalam cinta itu ada duka, dalam cinta itu juga ada bahagia. Sudah lebur. Karena para pecinta itu berada di luar segala kelaziman orang-orang yang lain. Wa nasyiton, gesit. Jadi para pecinta itu gesit. Rohaninya senantiasa mengalami ulang-alik, melintasi tahapan demi tahapan. Dunia ini bisa hatam dalam sesaat bagi para pecinta ilahi. Kenapa disebut hatam? Karena menyaksikan dunia ini tembus kemudian sampai kepada Allah Ta'ala yang melahirkannya. Tembus. Itu gesit mereka. Jadi enggak ada para pecinta ilahi itu kok melempem, itu enggak ada. Gesit. Orangnya itu tidak pernah nganggur, karena Allah juga tidak pernah nganggur ya. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu dalam kondisi sibuk. Sibuk yang tidak memerlukan gerakan apapun, karena beliau cukup dengan iradahnya, cukup dengan kudrahnya. Wasarian, dan melesat cepat melesat. Nah, orang-orang yang seperti ini sifatnya itu oleh Allah Ta'ala dianugerahi efektivitas. Kelihatannya yang ditangani cuma sedikit, tapi sungguhnya itu efeknya, imbasnya itu sangat berarti. Nabi kita yang umurnya cuma 63 tahun memiliki efek imbas ke seluruh alam semesta. Itu dalam kaitannya dengan syafaat iman Islam, berkaitan dengan syafaatul kaun, syafaat keberadaan. Beliau itu memiliki imbas kepada seluruh alam raya tanpa terkecuali. Sebab apapun saja yang ada di dunia ini pastilah berhutang jasa kepada beliau, karena keberadaannya itu bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala terhadap penciptaan beliau. Ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Iradah Allah Ta'ala yang azali, yang berada di luar segala jangkauan ruang dan waktu itu, iradah Allah Ta'ala ini sepenuh-penuhnya cuma terhubung dengan bi khalqi hadzal abdil mahbub, dengan penciptaan hamba yang tercinta di hadapan Allah, itu Rasulullah. Aidun rohu min riyadis shawab. Aidun kembali, rohuhu apa rohnya itu rebab, min riyadis shawab dari taman kebenaran. Jadi orang-orang yang mengalami keindahan ilahi itu ya, itu berpijak pada dua hal sekaligus, kebenaran dan keindahan. Karena itu beragama dengan cara seperti itu tidak kering. Kalau agama itu hanyalah kebenaran, kering adanya. Tapi ketika agama itu adalah juga keindahan, maka begitu sangat sempurna keindahan, kebenaran. Kalau kita sholat dan kita merasakan nikmat dengan sholat, itu sudah karunia besar luar biasa.
Kalau kita sholat dan kita merasa bercumbu dengan Allah, itu sudah kenikmatan yang besar, yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menumbuhkan model hati yang seperti itu? Lampaui segala-galanya. Toh segala sesuatu itu sesungguhnya ada sekaligus tidak ada kok. Disebut ada karena realitasnya kita bisa menyaksikan. Disebut tidak ada, semua ini cuma imajinasi sebenarnya. Bukankah alam ini pada awalnya adalah imajinasi Allah Ta'ala? Kemudian imajinasi itu direalisasikan. Semesta inilah wujudnya. Karena itu pada awalnya imajinasi, maka sesungguhnya adanya sama dengan tidak ada sebenarnya. Sama dengan tidak ada. Nah, orang-orang yang tertambat hatinya kepada Allah Ta'ala melampaui alam semesta ini. Melampaui alam semesta ini. Dan karena melampaui alam semesta ini, maka benih-benih cintanya menjadi tegas menunjuk kepada Allah Ta'ala. Lewat sudah. Jadi tidak ada perangkat apapun di dunia ini yang bisa dipakai untuk menggoda para pecinta ilahi. Enggak bisa dipakai oleh setan untuk menggoda para pecinta ilahi. Sebab mau dirayu dengan ini dan itu, dia tidak memiliki pengharapan terhadap ini dan itu. Mau dirayu dengan berbagai macam warna-warni dalam kehidupan ini, dia tidak memiliki keinginan terhadap itu. Hasratnya tertambat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Waqad jahajamal yaum al-qudat kullahum. Waqad hajama, dan sungguh menghujam, menyerbu. Itu rebab musik rohani itu al-yaum, hari ini, al-qudat, terhadap para hakim kullahum semuanya. Hakim yang berpikir secara wadak itu ya. Yang berpikir secara hitam putih. Ketika sudah keranjingan keindahan musik rohani, dia tidak lagi sumpek dan sempit hidupnya, tapi mencakrawalaman samudra luas seluas-luasnya. Dulu sama Maulana Rumi itu pengajar ilmu tauhid, ngajar tentang sifat-sifat Allah, nama Allah semuanya, tapi tidak memiliki cinta. Ketika gerbang cintanya itu dibuka oleh Syekh Samsuddin Tabrizi, dia kemudian menari-nari seperti menemukan cakrawala yang baru dalam hidupnya. Menemukan cakrawala baru yang dalam hidupnya. Karena gerbang cinta itu sudah dibukakan. Dan ketika orang sudah mendapatkan keterbukaan gerbang cinta itu, dia akan menawarkan cinta itu kepada apa saja, kepada siapa saja. Ditawarkan tidak saja dalam bentuk kata-kata, ditawarkan dalam bentuk tindakan-tindakan. Sehingga setiap orang yang menyaksikannya, setiap orang yang berdekat dengannya merasakan damai, merasakan adanya ketentraman. Karena efek dari adanya cinta ilahiyat dalam diri orang itu. Senang. Itu yang pernah diungkapkan oleh para sahabat terhadap Nabi. Nabi, kata para sahabat itu, ketika kami berada di dekat engkau ya Nabi, serasa-rasa dunia ini adalah surga. Kenapa? Beliau itu adalah an-nikmatul uzma, nikmat teragung. Kenapa jadi nikmat teragung? Karena paling banyak memendam cinta kepada Allah Ta'ala, jadi nikmat teragung. Siapa di antara kita yang paling banyak memendam cinta kepada Allah, dialah nikmat teragung dalam kehidupan yang real ini, nikmat agung. Jadi ketika cinta sudah kita kandung dalam diri kita, hasrat kita Allah Ta'ala, kemudian senandung-senandung kita cuman ke sana saja, maka kita akan menjadi nikmat bagi tempat di sekitar kita, nikmat yang agung. Bahtan an ma'il hayat. Nah, ketika orang hidupnya sudah menjadi musik rohani sebagaimana rebab, maka orang ini di mana saja, kapan saja, yang dibahas itu apa? Yang ditawarkan itu apa? Ma'ul hayat, air kehidupan. Air kehidupan. Setetes dari air kehidupan akan melahirkan semesta sebagaimana yang kita huni ini. Ombak dari lautnya, kata Sana'i itu, menjelma Tigris, menjelma Danube, menjelma Eufrat, menjelma Nil. Jadi ombak dari laut cinta. Nah, sungai-sungai itu adalah simbol-simbol dari penghidupan. Bukankah ladang-ladang, sawah-sawah diairi dengan sungai-sungai itu?
dihidupi dengan sungai-sungai itu. Pemukiman-pemukiman itu diairi dengan sungai-sungai itu. Jadi ma'ul hayat, air kehidupan, air yang menjadikan orang di dunia yang fana ini, air itu menjadikan orang ini abadi. Siapa meminum ma'ul hayat secara hakiki, maka dia akan abadi di tengah gemuruh kefanaan dunia ini. Wa ahyina bil hayatil baqiyati fi hadhid dunyal faniyah. Tanya Gusmi itu. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan abadi di tengah kehidupan yang fana ini. Wahina bil hayatil baqiyah fi hadhid dunyal faniyah. Hidupkanlah kami dengan keabadian di tengah kehidupan dunia yang fana ini. Maul hayat. Maul hayat secara real itu yang diminum oleh Nabi Khidir. Itulah sebabnya kemudian umurnya menjadi ribuan tahun karena minum maul hayat. Nah, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insanul Kamil, sebenarnya Aristoteles itu juga sebenarnya pernah berjumpa dengan maul hayat, tapi beliau tidak merasakan, tidak sadar bahwa itu maul hayat, sehingga tidak meminumnya, dan karena itu dia mati. Nabi Khidir yang ketemu dengan maul hayat dan meminumnya, maka akan memiliki hidup yang beribu-ribu tahun. Matinya wallahu taala alam, mungkin masih kiamat nanti matinya. Hidup yang panjang. Tapi hidup dengan umur yang panjang seperti itu menjenuhkan bagi para pecinta. Karena itu dalam kitab-kitab biografi para wali itu disebutkan ya, banyak di antara mereka yang tidak mau berteman dengan Nabi Khidir. Ketika orang-orang lain memburu untuk berjumpa Nabi Khidir, ada di antara para sufi tidak mau berteman dengan Nabi Khidir. Kenapa? Katanya, kenapa kau tidak mau berteman dengan aku? Banyak orang memburu untuk berjumpa dengan aku, kata Nabi Khidir. Aku enggak mau, umurmu terlalu panjang, sementara aku keburu untuk berjumpa Tuhanku. Bahsan an ma'il hayat. Nah, air kehidupan. Nah, ma'ul hayat secara simbol, ma'ul hayat secara spiritual, tentu saja tidak tertuju kepada air yang pernah diminum oleh Nabi Khidir itu, tapi tertuju kepada ruh musik rohani yang dengannya kita bisa memiliki hidup yang abadi di dunia ini secara rohani abadi. Jadi hidup ini sebenarnya sangat centang perenang, terlalu murahan untuk mendapatkan fokus perhatian kita sebenarnya. Karena itu kita jangan mau ditarik-tarik untuk tergoda, jangan mau. Ini terlalu kacangan sebenarnya untuk para pejalan rohani di hadapan Allah Ta'ala, terlalu murah. Karena itu jangan sekali-kali tertarik kepada harta benda dunia, kepada kekuasaan, kemegahan. Jangan sekali-kali tertarik itu. Itu akan mencegah runcingnya cinta kita kepada Allah Ta'ala. Jangan. Kalau kita mendapatkan jatah untuk memiliki rezeki yang banyak, tetap tidak akan pindah ke tangan orang lain. Walaupun kita tidak tergila-gila kepada harta benda itu, tetap akan datang kepada kita. Ketika Allah mengamanai kita harta benda, pakailah cepat-cepat di jalan Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya. Kita tidak khawatir untuk kehilangan semua itu. La tajlis, janganlah duduk engkau min duni amalin, dengan tanpa perbuatan. Udkhul, masuklah engkau sari ta'al, kemarilah engkau sari'an, secara cepat. Jangan duduk tanpa amal perbuatan, artinya jangan berpangku tangan, jangan diam. Ayo masuk ke tengah lingkaran para pecinta yang tidak pernah istirahat untuk mencumbu ilahi. Masuk ke lingkaran para pecinta itu. Para pecinta senantiasa sibuk untuk menemukan suasana-suasana baru keilahian. Para pecinta senantiasa mengamalkan apa yang sudah didoakan oleh Nabi kita. Rabbi zidni tahayyuran. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku adanya kebingungan karena cinta itu. Dari yang baru. Nah, rutenya gimana? Coba ya.
kita bisa meringkas rute perjalanan cinta kepada Allah Ta'ala, bisa kita ringkas. Dan begini, pertama ya, sebelum Allah merealisasikan imajinasinya, kan semesta ini tidak ada, Allah sendiri. Tapi kesendirian Allah jangan dipotret oleh pengalaman kita yang sendiri. Kesendirian Allah tidak sama dengan perasaan kita ketika kita sendiri, tidak sama. Ketika belum direalisasikan, semesta ini masih merupakan imajinasi. Allah sendiri yang ada. Nah, ketika direalisasikan, muncul alam semesta lewat nur Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya kita bisa mengatakan yang ada ini ta'ala imajinasi. Karena itu kita ingin sepenuh-penuhnya bertumpu, memfokuskan perhatian kita kepada yang bukan imajinasi. Apakah yang bukan imajinasi? Allah Ta'ala sendiri. Ke sana. Nah, kalau cara seperti ini langsung bisa kita rasakan, selesai sesungguhnya. Perjalanan rohani itu tidak perlu berbelit-belit sebenarnya. Selesai. Terobos saja. Dunia ini memang hutan. Hutan itu ibaratnya asap. Tapi ketika ada api rohani, maka asap itu akan tidak ada. Ketika sudah berkobar api rohani, api cinta dalam diri kita, maka yang tampak cuma Allah Ta'ala. Yang tampak cuma Allah Ta'ala. Dan ketika yang tampak cuma Allah Ta'ala, bagaimana mungkin tergoda oleh hal yang lain-lain? Tidak mungkin tergoda kepada hal yang lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan jalan, istilahnya Gusmi itu jalan terabas. Jadi nanti enak, umur kita masih tersisa, sementara kita sudah bisa menerabas hutan dunia ini langsung kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kemudian memiliki dua dunia, yaitu universalitas ilahi dan partikularitas semesta. Kita memiliki dua dunia, kemutlakan ilahi dan kenisbian semesta. Punya dua dunia ini. Kita kulaan kepada kemutlakan ilahi. Untuk apa? Untuk disebarkan di dunia yang nisbi seperti ini. Bahkan dalam dunia yang seperti ini. Jadi kita berpijak dengan dua kaki yang berbeda sekaligus. Ketika kita berpijak kepada kenisbian makhluk-makhluk, maka kita berbicara dengan bahasa-bahasa makhluk yang bisa memungkinkan kita berkomunikasi. Tapi ketika kita masuk kepada kemutlakan ilahi, kita tidak memerlukan lagi komunikasi makhluk-makhluk. Itu ya perbedaan antara tawakal dan takwa. Apakah takwa? Ketika aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Definisinya kayak Muhammad Zuhri ini ya. Apakah takwa? Yaitu ketika aku adalah engkau, engkau adalah aku. Yaitu mempraktekkan kemutlakan Allah Ta'ala dalam kebersamaan. Apakah takwa? Tertusuk padamu, berdarah padaku, Sutarji. Takwa. Apakah tawakal? Yaitu ketika engkau bukan aku dan aku bukan engkau. Ya. Ini tawakal ini masuk dalam wilayah kemutlakan ilahi, kemutlakan ilahi. Sementara takwa itu masuk dalam ruang kebersamaan. Dalam ruang kebersamaan. Nah, ruang kebersamaan kita itu hanya bernilai ketika kemutlakan kita sudah sempurna dalam kemutlakan ilahi itu. Siapa yang hidupnya mendapatkan setempel keilahian dalam segala gerak-geriknya, maka dialah orang yang paling berguna dalam kehidupan ini. Dia datang ke kehidupan ini murni atas nama hadiratnya. Atas nama hadiratnya. Suatu waktu ya, Pak Muhammad Zuhri di Pati itu pernah kedatangan tamu. Ketika tamu datang ke rumahnya di Sekar Jalak itu, si tamu ini menunduk memberikan penghormatan. Di saat itu kemudian beliau menyaksikan tamu ini mengenakan kalung salib dari saudara Nasrani. Si Pak Muhammad Zuhri ini kemudian berpikir, sekarang katanya kan, aku bukan lagi Muhammad Zuhri sebagai tuan rumah. Aku sudah semestinya membawa serta Tuhanku
Karena itu akan kutampilkan Tuhanku yang paling indah di hadapan tamu ini. Jadi ditampilkan dimensi jamaliyahnya Allah, dimensi keindahannya Allah Ta'ala itu ditampilkan. Sehingga di samping beliau itu menghormati tamu, beliau itu juga sangat kasih sayang kepada si tamu ini. Sangat kasih sayang kepada si tamu ini. Dan karena sedemikian rupa membawa serta kehadiran ilahi yang indah itu, kemudian tamu ini untuk pertama kalinya bergetar di hadapan Kiai Muhammad Zuhri itu. Artinya bergetar. Yang tak pernah dialami ketika tamu ini datang ke gereja atau datang kepada masjid-masjid Nasrani yang lain. Yang mana? Jadi itu ya. Beliau berarti apa? Membawakan dimensi kemutakan ilahi di tengah kehidupan yang nisbi. Maka jelas ya, misi Nabi itu jelas. Datang ke kehidupan atas nama Allah Ta'ala, tidak sekecil pun atas nama dirinya sendiri. Terus kita bisa menyaksikan juga seperti apa luas kasih sayangnya. Beliau datang ke hadapan Allah Ta'ala memperjuangkan keselamatan umat manusia. Dari mana? Dari cinta ilahiyat yang bergema di dalam dirinya sendiri. Nah kalau begitu kan lewat kemudian yang namanya ornamen-ornamen alam semesta ini, pelengkap-pelengkap penderita di alam semesta ini lewat, tidak mengecoh perhatiannya. Orang kalau sudah putus asa kepada alam semesta, gak mungkin memiliki pengharapan. Orang sudah putus asa, pasti sudah merdeka. Anta hurun memang anta anhu ayisun, kata Syekh Tajuddin. Engkau merdeka dari apapun yang kau putus asa kepadanya. Sudah putus asa kok kepada makhluk-makhluk, karena makhluk-makhluk tak lebih dari imajinasi ya. Sudah putus asa, maka pastilah merdeka dari makhluk-makhluk. Ketika sudah merdeka dari makhluk-makhluk, melesatlah kepada Allah. Setiap saat bisa melesat kepada Allah Ta'ala, di mana saja bisa melesat kepada Allah Ta'ala. Nah karena sudah sepenuhnya memandang makhluk itu tak lebih dari imajinasi, maka untuk memberikan makna kepada makhluk, dia datang kepada makhluk atas nama Tuhannya. Ditampilkan Tuhannya yang memiliki nama Ar-Rahman, sehingga belas kasih kepada seluruh makhluk. Ditampilkan nama Tuhannya Ar-Rahim, sehingga sangat sayang kepada orang-orang beriman. Bil mu'minin raufur rahim. Nah ini lompatan spiritual ya, biar tidak terlalu berbelit-belit terlalu lama. Sementara kita berlomba dengan umur. Syukur-syukur kalau misalnya umur kita masih ada jatah, tapi kita sudah bisa menerobos hutan dunia ini, sudah tidak memiliki ketergantungan, sudah tidak terbuhul hati kita dengan segala yang nisbi. Syukur saya, beres. Orang yang seperti itu kapan saja menghadap kepada Allah sudah siap. Orang-orang begitu itu selesai sesungguhnya kan. Hidup ini sudah rampung, sudah selesai. Apa yang membuat hatinya tertarik, sudah selesai kok, lewat sudah. Tidak lagi ada agenda ingin itu, ingin itu, dan memenuhi hatinya. Nggak ada itu sudah nggak ada. Imajinasi tetaplah imajinasi, diletakkan hanya sebagai imajinasi semata. Karena imajinasinya Allah, wah ya real begini, imajinasinya Allah kok. Beda dengan imajinasinya para penyair yang merupakan kata-kata tertulis atau tidak tertulis. Kalau imajinasinya Allah, ya konkret begini. Tapi orang-orang makan mengatakan, dari kalangan ilmuwan mengatakan, ya ini empirik, ini konkret ya. Para sufi bilang, lah ini imajinasi. Bagaimana kau bilang konkret? Ini imajinasi cuma. Imajinasi. Walaupun ini imajinasinya Allah, ini juga merupakan jebakan. Jangan tertarik kepada imajinasinya Allah, tertariklah kepada Allah. Sebagaimana jangan tertarik kepada rahmat-rahmatnya, tertariklah kepada Allah Ta'ala itu semata. Betul, karena itu masuk ta'al syariat. Ayo bergabung dengan orang yang sudah memiliki jiwa musikal rohani dalam dirinya. Bergabung dengan mereka yang senantiasa menari-nari secara rohani di mana saja, kapan saja menari terus. Hidup ini kok indah sekali ya, indah sekali hidup ini, indah sekali. Bahkan ketika orang-orang murung oleh berbagai macam pertikaian,
Si sufi ini diam-diam tanpa memperlihatkan wajahnya kepada orang lain, diam-diam bertepuk tangan. Ya ilahi, panorama keindahanmu muncul di mana-mana. Berwujud pertikaian, berwujud saling caci dan semacamnya. Betapa indah engkau ya ilahi bisa mengatasi semua ini. Bukankah engkau ahkamul hakimin? Jadi mengalami lompatan-lompatan. Orang stres itu karena dikurung oleh kepengapan dunia yang nisbi, stres. Apakah neraka? Neraka itu adalah rumah tanpa pintu, tanpa jendela, itu neraka. Apakah agama? Agama itu adalah menciptakan pintu dan jendela bagi sebuah rumah sehingga terlihat cakrawala. Ketika merasa dikungkung oleh rumah, dia mesti mengatakan, sesungguhnya hidupku yang hakiki di sana, di langit keagungan sana, enggak di sini. Nah, orang seperti ini enggak ada jalan untuk stres. Enggak ada jalan. Karena itu buanglah jauh-jauh kemungkinan untuk stres itu dengan cara memasuki cakrawala cinta ilahiyat. Ayo gabung. Dalam saya masih terkesan dengan kalimatnya Rumi itu. Apakah minumanmu masih utuh atau sudah tinggal ampas? Ayo bergabung di lingkaran para pecinta ilahi. Artinya apa? Apakah engkau itu pendosa atau engkau yang sedang menempuh suluk? Ayo bergabung. Sebab orang-orang yang menjadi wakil kehadirat Allah Ta'ala dan menampilkan dimensi jamaliyahnya itu, orang ini akan mengatakan, jika hanya orang-orang yang baik yang kau layani ya ilahi, terus siapakah yang akan mengurusi orang-orang yang berdosa itu? Jadi untuk hari-hari ini kan sulit ya, untuk mendoakan orang-orang yang sudah kadung kita sengit. Mendoakan baik itu, mendoakan mudhar iya. Tapi untuk mendoakan baik, waduh, sulit hari-hari ini, sulit, panas adanya media sosial. Sulit. Mendoakan baik gitu. Sudah enggak lagi bisa terdengar doanya Ahmad bin Hanbal. Coba doakan, ya Allah, kalau mereka merasa gembira dengan cara menistakan, tolong gembirakan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Enggak ada. Enggak ada. Kalau mereka merasa betul-betul hakul yakin bahwa tindakan itu mereka benar, tolong jangan jadikan mereka terpeleset walaupun sedikit pun. Anugerahkan kepada mereka pahala-pahala yang agung. Sulit. Yang betul-betul tulus, kalau doa seperti itu sebagai ejekan mungkin bisa ada. Sekarang itu mau berpihak kemana saja tetap salah kok. Kenapa? Jangan nganggur. Fa'at ta'attulu, adapun nganggur ya juru ialah mendorong itu nganggur, imma ilal akli, boleh jadi mendorong kepada makan terus senang makan, wa imma ila naum, boleh jadi mendorong kepada tidur. Orang nganggur tuh. Jadi kalau orang nganggur itu aktivitasnya cuma dua, makan dan tidur. Jangan nganggur. Para pecinta itu tidak pernah nganggur, senantiasa gelisah, senantiasa berikhtiar, senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gambaran tentang kekasih, untuk merasakan nikmat dekat dengan kekasih. Karena itu kalau para pecinta gak masuk akal salamnya kepada kasih sampaikan lewat angin, lewat rembulan, kan gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi para pecinta mengatakan, tindakanku tidak untuk dipahami, tidak untuk dipahami. Karena itu fadrik halaqatadz zahilin wala tata'akhir. Wa min ahli simai, dan dari kalangan orang-orang yang suka musik rohani, ya sulu sampai sautur rebab, apa suara rebab itu. Jadi terhadap orang yang memiliki kekuatan rohani, pastilah suara musik itu adalah gambaran tentang cinta ilahiyat. Ya, tentang cinta ilahiyat. Coba misalnya ya, kita klasifikasikan musik ya. Kita sudah kadang meletakkan dangdut itu agak ke bawah ya. Agak ke bawah kesannya lah ya, dibandingkan dengan jazz, dibandingkan dengan rock, dibandingkan dengan
macam-macam itu ya agak ke bawah aja. Tapi bagi orang yang mengalami cinta ilahi, enggak masalah, enggak ada hubungannya dengan persepsi, enggak ada hubungannya. Tetap saja bisa dinikmati. Enggak peduli penilaian orang itu bahwa yang namanya dangdut itu kampungan, enggak peduli. Enggak peduli. Fadrik, maka datangilah engkau, susuilah engkau halaqataz zahilin, terhadap lingkaran orang-orang yang lalai. Kenapa lingkaran orang-orang yang lalai? Mereka yang sudah merasakan diri mereka lalai, maka mereka lah yang akan bergegas menuju kepada Allah Ta'ala. Bergegas. Kalau orang belum merasakan bahwa dirinya itu lalai, bahwa dirinya itu penuh kekurangan, orang ini akan diam dan berleha-leha. Jadi hanya ketika orang merasakan dirinya itu penuh dengan kekurangan, maka orang ini akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kalau di dalam doanya Gusmi kan, ya Halim, ya Hanan, ya Malik, ya Mubin, wala natrubusan lantayan. Rabbana istaqim zikrana wa zikrul ghafilin. Ya Allah, istiqomahkanlah zikir kami kepadamu dan zikirnya orang-orang yang lalai. Jadi ini yang disebut orang memasuki fase nafsu lawamah. Yaitu ketika orang sudah mengalami otokritik. Ini loh, dosamu ini, sampai akhirnya benci terhadap dosa-dosa itu. Sampai akhirnya mengambil jarak dari dosa-dosa itu. Ini dosamu. Jadi kalau berkaitan dengan dosa-dosa jangan ke sana, dosa-dosamu semua, jangan. Kalau berkaitan dengan kekurangan ke sini, pisau itu diarahkan ke sini. Kalau berkaitan dengan kebaikan diarahkan ke sana. Dengan kebalikannya, kalau yang enak-enak dan mulia-mulia ke sini, kalau yang bagian kritik-kritik pedas mencaci ke sana. Kebalik. Makanya kalau orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu menerapkan hukum tidak sama. Kalau kepada orang lain dia menerapkan rukhsah, kemurahan-kemurahan. Oh ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau kepada dirinya ketat. Kalau dibalik berbahaya itu. Menghukumi orang lain yang ketat-ketat. Oh enggak boleh, enggak boleh. Boleh, oh ada mazhabnya. Jadi yang ketat-ketat untuk orang lain, yang longgar-longgar untuk dirinya sendiri, ya, enggak bisa, enggak begitu. Mestinya kalau orang-orang betul dekat kepada Allah Ta'ala itu, kepada orang lain dia menghukumi apa saja itu dengan yang longgar-longgar. Boleh, ada yang membolehkan, ini boleh, ini membolehkan. Padahal ambil yang lebih ketat. Wala tatakhir, jangan sampai engkau tertinggal. Ayo bergabung dengan orang-orang yang merasa lalai, yang merasakan perlu untuk melakukan perjalanan rohani kepada Allah, yang lagi semangat untuk menempuh perjalanan itu. Ayo bergabung. Wala tatakhir, janganlah engkau tertinggal. Ya man ji'ta mutakhiran ilal kutab, wahai engkau yang datang terlambat menuju sekolah, kampus semacamnya. In asra'al atfal fala tusri anta. Kalau bocah-bocah itu bersegera datang ke sekolah, engkau tidak ikut-ikutan mereka. Ya, bagi-bagi berangkat toh, pakai sepatu, bajunya di dalam, jelas itu resmi itu. Kalau orang-orang seperti itu bersegera ke sana, engkau nggak usah ikut-ikutan. Sekolahmu lain, sekolah kesadaran itu. Sekolahmu lain. Jadi karena itu kita mesti memiliki dua macam sekolah. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya satu saja, yaitu sekolah kesadaran rohani. Sekolah kesadaran rohani. Kalau sekolah kesadaran rohani itu di mana-mana bisa kita menempa jiwa kita, bisa menempa jiwa kita. In ajazan nas wa fatahumul husul 'alal murad. In ajazat, jika lemah, tidak berdaya nasib manusia, wafat dan lepashum kepada mereka al-husul, apa memperoleh al-murad yang dikehendaki, fanta maka adapun kau sahibul ikhtiar, ialah orang yang memiliki ikhtiar, amsik birrebab, peganglah rebab itu. Kalau orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kalau mereka tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan,
Maka engkau itu harus sadar bahwa engkau itu adalah memiliki ikhtiar. Peganglah musik itu, simak baik-baik musik itu, pegang rebab itu, ya. Jadi kita itu untuk bisa melesat terbang kepada Allah Ta'ala, tumbuhkan dimensi musik dalam diri kita. Itu perlu kita nyetel musik-musik yang membuat kita itu merasa tergetar. Musik apa saja. Nanti kita akan mengalami ekspansi. Makin lama semuanya bisa dinikmati ternyata. Bahkan ada orang mengalami teofani, ya. Mengalami tajalli Allah itu. Justru di tengah musik yang berjingkrak-jingkrak yang tidak disenangi oleh banyak orang, mengalami teofani. Kenapa? Bagi Allah itu sangat mungkin sebenarnya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi ambil sebab, jadi karena itu setel musik-musik. Kalau sampai orang mendengarkan firman Allah Ta'ala sebagai musik rohani, wah hebat itu. Mendengarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Kalau sampai bisa merasakan nikmatnya musik Qur'an seperti itu, wah hebat. Kayaknya udah surga hidup ini. Terus diperdengarkan musik-musik yang lain, salawatan, diperdengarkan musik Nadhaman Alfiyah, tergetar batin. Padahal tidak ada hubungan secara rohani. Mubtada'un Zaidun wa akhirun khabar. Cuma kan dilakukan mubtada'un Zaidun wa akhirun khabar in qulta Zaidun akhirun man ya'tadzar. Enggak ada hubungannya dengan makrifat. Loh kok tergetar? Enggak tergetar. Nah itu bahwa yang namanya nada itu, yang namanya suara itu sesungguhnya merupakan kabel penghubung kepada Allah Ta'ala bagi jiwa-jiwa yang sudah tersucikan, bagi jiwa-jiwa yang sudah melakukan perjalanan terabas tadi. Tidak ada hubungannya kok bisa tergetar. Coba jiwa-jiwa yang sudah bagus menikmati musik, mendengarkan musik bahasa Spanyol, bahasa Inggris, nggak ngerti sebenarnya. Loh, di mana rahasianya kok ini tergetar aku loh? Kan nggak ngerti loh. Ya, bisa saja di nadanya, tidak pada pemahaman terhadap kalimat-kalimat dalam lagu itu, tidak. Bisa saja. Jadi musik itu adalah pembebasan diri dari penjara yang pengap sebenarnya. Jadi kalau orang gampang marah dan lain semacamnya itu kurang bermusik itu. Kurang bermusik. Karena itu ya ada sesuatu yang salah. Orang datang ke musik dangdut berkelahi. Ini mana kok? Ya. Kok malah simpang siur ini gimana? Maunya mencerahkan kok malah berkelahi. Mau mencerahkan. Indah sekali ya hidup ini, indah sekali, terutama ketika dalam diri kita sudah terbenahi dengan bagus. Indah sekali. Setiap saat adalah musim semi, setiap saat adalah rekreasi. Indah sekali. Jadi tidak memerlukan rekreasi kemana-mana, karena di dalam batin ini sudah lengkap musim semi dan tempat-tempat rekreasi itu sendiri. La wujuda wa la taqata lil fikri wal gham. La wujud, tidak ada wujud, la taqata, tidak ada kemampuan lil fikri, bagi pikiran, wal gham, dan duka. Jadi orang ya kalau sudah memasuki wilayah cinta ilahiyat, memasuki musik rohani itu sudah nggak punya akal, nggak punya pikiran, sudah jalan secara otomatis itu. Jadi karena tidak punya pikiran itu, maka tidak ada kegundahan. Sebab kegundahan itu datangnya dari mana? Dari pikiran yang tidak bisa menyelesaikan. Gundah ya. Nah, mending nggak punya pikiran, malah nggak gundah kayak orang-orang gila itu.
Jadi karena itu bagi orang-orang yang sudah merasakan musik ilahi, la wujuda wala taqata li fikri, tidak ada dan tidak punya kesanggupan untuk berpikir. Selesai. Enak aja. Hidupnya cuma enak-enak tok. Balgham juga tidak ada derita. Kapan itu? Haitsu yujadu, sekiranya didapat asyarabu, peminuman. Itu minuman ilahi, wal kebab, dan daging panggang, waribab, dan rebab. Jadi ketika pecinta itu sudah merasakan minuman khamr ilahi, tambahkan lagi kepadaku gelas ini, tambahkan khamr itu, khamr yang merah yang tidak ada padanan warnanya, panggillah saki yang sangat menggairahkan itu. Jadi kita itu perlu mabuk, teman, jangan mabuk dengan yang murahan, koplo, apalagi campur. Jangan yang murahan, apalagi oplosan. Mabuklah dengan cara mabuk rohani. Mabuk rohani, yaitu ketika kita sudah rindu kepada kampung asal usul kita, kepada Allah Ta'ala. Mabuk setiap saat mabuk. Kenikmatan yang ada, kesenangan yang ada. Oh Allah, Allah, Allah cintaku, Allah, Allah segalaku. Selesai hidup enak. Jadi hidupnya itu cuma dua, enak dan sangat enak. Jadi, tidak ada peluang untuk duka, tidak ada peluang untuk stres, nggak ada. Semua pagar tertutup sudah. Kalaupun orang-orang Allah Ta'ala mengalami sedih itu ya, sedihnya itu adalah sedih yang transenden, sedih yang sesungguhnya sangat nikmat. Ya, Mbak, Nabi kita kan pernah kehilangan pamannya ya, terus kehilangan istri tercinta Khadijah itu disebut amul huzni, tahun duka cita, kata orang-orang yang menulis sejarah itu. Duka citanya Nabi itu ya, duka citanya Nabi itu duka cita yang paling didambakan oleh para nabi dan wali yang lain, paling didambakan. Sebab apa? Duka cita yang seperti itu sesungguhnya adalah wujud dari kebahagiaan yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. La wujuda wala taqata li fikri wal gham. Jadi kalau sudah ada minuman ilahi, daging panggang, ini yang sesungguhnya, terus musik, ini menunjuk kepada apa yang disebut sebagai pesta pora. Ini menunjuk kepada pesta pora. Kalau kau memiliki kemampuan untuk mi'raj, naiklah ke langit ketujuh sana, kau akan menyaksikan para nabi dan para wali itu berada di dalam pesta pora ilahiyat. Dulu ketika saya ikut tes S3 ya, saya sebenarnya sudah nulis itu proposal untuk disertasi, judulnya Anggur dan Pesta Pora dalam Puisi Rumi. Karena yang nguji proposal ini orang syariah ya gitu, nggak paham ya, walaupun profesor doktor, wah haram tuh ya, haram. Padahal yang namanya khamr itu dalam konteks sufisme itu sama sekali tidak haram menurut mazhab kami, kata Rumi itu. Sebab tidak menunjuk kepada oplosan, tidak menunjuk kepada kuplu, enggak, menunjuk kepada khamr ilahiyat. Karena itu enggak paham istilah-istilah tasawuf, itu enggak paham. Sebenarnya saya diterima, cuman sudah lama-lama tak pikir capek sekolah dari dulu. Masa dari kecil sekolah kok enggak capek-capek. Karena itu enggak saya lanjutkan. Cukup sampai di S2, itu pun ijazah saya belum diambil. Jadi ketika orang sudah masuk dalam wilayah pesta pora keilahian ya, enggak ada pikiran, sudah. Enggak ada duka, adanya senang tok. Nah, sebenarnya tabiat manusia itu senantiasa ingin mendapatkan senang, dan kalau senang inginnya yang lama.
Setiap orang itu kalau senang inginnya bisa mempertahankan senang itu. Cuman ketika yang digapai adalah kesenangan yang fana, mati-matian tidak bisa membuat bertahan senang itu selamanya. Nggak bisa. Misalnya mati-matian untuk memegang kekayaan yang sudah diburu dari sekian lama, diburu karena senang semuanya serba tercukupi. Lama-lama akan habis waktunya. Sebab walaupun kekayaannya banyak, tapi orang ini kan kemudian dibatasi oleh usia. Tidak boleh makan ayam, terus tidak boleh yang lemak-lemak, tidak boleh yang manis-manis, dihukum juga itu kan, dihukum juga, nggak bisa. Jadi tidak bisa selamanya. Tapi kalau pesta pora ilahiyat itu, ya, itu akan dibawa sampai ke alam keabadian. Karena itu kalau mau mencari senang-senang, cari senang-senang yang tidak ada batasnya, biar tidak nanggung. Kalau cuma ada batasnya, nanti kita sudah kadung pengen, malah terhalang untuk terus mendapatkannya. Bisa saja terhalang itu dimaknai kita tidak mendapatkan terus menerus. Bisa saja kita sudah terhalang untuk menikmati walaupun bendanya ada, makhluk-makhluknya itu ada. Nah, nggak bisa. Ketika masih muda kan betapa sangat gembira dan gagah naik Harley. Udah tua, jalannya udah pincang, belikan 2, tolong dinaiki. Gak bisa sudah. Nah, sudah lewat waktunya. Jadi pesta pora, yang mahal yang kita cari, restoran yang paling mahal yang kita cari itu. Itulah pesta pora keilahian. Fashrabu, karena itu maka minumlah kalian ma'ahayatil abadi, terhadap air kehidupan abadi. Ayolah sab, wahai kawan-kawan, kalau pengen masuk kepada pesta pora ilahiyat, minumlah air kehidupan abadi. Yaitu ketika kita lebih mengkonsumsi kehadiran Allah Ta'ala dalam hidup ini dibandingkan dengan mengkonsumsi rahmat-rahmatnya. Kalau kita mau jujur ditanya kok, yang mana yang lebih kau harapkan? Rahmatnya Allah atau Allah? Lebih tertuju kepada rahmat Allah kok yang kau harapkan. Rahmatnya Allah Ta'ala itu wujudnya apa? Misalnya, ya uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, ya itu maksudnya. Kalau dapat Allah, belum tentu senang dapat Allah itu. Kenapa? Karena tidak pernah membayangkan, tidak pernah merasakan bahwa mendapatkan Allah itu paling senang sebenarnya. Tidak pernah membayangkan. Jadi sama dengan anak-anak kecil yang takut dengan buah naga. Jadi, karena namanya saja naga, bentuknya kayak gitu, jangan-jangan. Karena belum pernah merasakan. Makanya sekali saja mencicipi suasana pesta pora keilahian, maka akan selamanya tertarik kepada dunia rohani seperti itu. Selamanya tertarik. Wa mithlal khadar wal wardi dha syafa'a ala syifatil ma, ala syafatil ma. Dan sebagaimana sayuran serta bunga mawar, letakkan bibirmu itu pada bibir air keabadian. Kita senantiasa mengkonsumsi, menenggak air hidup yang abadi. Kita menenggak adanya cinta ilahi. Kita menenggak musik rohani. Begitu. Nanti akan kelihatan kalau sudah begitu bahwa apapun kesenangan dunia itu layu adanya, kering adanya, dan sudah tidak tertarik kepada yang layu dan kering itu, tidak tertarik. Tertariknya cuman kepada Allah Ta'ala semata-mata. Baru itu ya. Ini baru seorang pangeran kehidupan. Orang seperti ini bisa kelihatannya jembel, batinnya melampaui raja-raja. Batinnya melampaui raja-raja. Karena itu orang seperti Syekh Ibrahim bin Adham itu, dia mahal sekali membeli kemiskinan. Jadi membeli kemiskinan, di mana
orang-orang yang lain takut terhadap kemiskinan, beliau justru membeli kemiskinan dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Dimiliki. Beliau adalah seorang raja di Balakh ya, di Afghanistan. Seorang raja di Afghanistan. Ketika dia ingin merdeka dari belenggu kerajaan, ingin merdeka dari penjara kerajaan itu, dia pakai semua kekayaan kerajaan itu untuk membeli kemiskinan. Dengan kemiskinan itu dia merdeka. Dari Balakh dia jalan kaki ke Mekah sana, dan hatinya menjadi berbunga-bunga, mengalami teofani, mengalami cinta ilahiyat seperti itu. Maka ketika bertemu dengan orang, dia bertanya, sudahkah kau beli kemiskinan? Orang itu yang ditanya itu menjawab, aku kalau bisa pengen kabur dari kemiskinan. Jadi asik ya. Karena itu yang sudah kadung merasa nervous, grogi karena nasib sosialnya, nasib ekonominya, itu dipulihkan kembali perasaan seperti itu. Itu perasaan yang salah. Pulihkan kembali. Katakan, aku tidak ngemis pada makhluk-makhluk. Aku tidak bergantung kepada makhluk-makhluk. Tuhanku yang menanggung hidupku. Harus gitu. Dibikin berbesar hati kembali. Bersama hati kembali, baru nanti akan bisa melangkah kepada testapora keilahian itu, anggur dan testapora. Betapa enaknya suasana mabuk itu, enak suasana mabuk itu. Orang yang mabuk itu tidak akan pernah digocok oleh persoalan-persoalan yang ruwet dalam kehidupan. Enggak usah mabuk anggur rohani kok, mabuk koplo saja untuk sesaat bebas dari persoalan. Untuk sesaat senyum-senyum. Bebas. Nanti kalau sudah hilang pengaruhnya, mumet lagi. Tapi kalau mabuk anggur rohani itu akan dibawa sampai alam keabadian, kesenangan-kesenangan itu, kebahagiaan-kebahagiaan itu. Dia akan senantiasa menari-nari karena begitu girang batinnya, merasa dilayani oleh Allah Ta'ala. Mana si saki itu, mana si pembawa gelas dan anggur itu? Ayo datang kemari, datang kemari. Aku sekarang tidak lagi mabuk anggurnya, aku mabuk pembawanya. Tidak lagi mabuk kepada anggurnya, tidak lagi mabuk kepada rahmat-rahmatnya Allah Ta'ala, mabuk kepada kehadirannya semata-mata. Nah, kalau orang bisa memahami seperti ini, maka orang ini akan memahami kenapa Nabi itu menolak ketika ditawari oleh Allah Ta'ala gunung-gunung jadi emas tuh dan menjadi kaya Nabi. Ditolak oleh Nabi. Kenapa ditolak? Oh jelas dong, Nabi mendapatkan yang teragung dari segala-galanya, mendapatkan Allah. Bukankah sepele kalau perkara emas jadi gunung itu? Sepele. Ditolak sama Nabi. Tidak, ya Allah katanya, saya pengen sehari kenyang sehari lapar. Coba umat Nabi sekarang bisa nyontoh seperti itu. Tawari, wah ini kalau nggak cepat-cepat diambil habis ini. Tawari macam-macam. Nanti keburu direbut orang. Sikat saja mumpung ada kesempatan. Jadi sebenarnya ya, untuk zaman sekarang ini, umat Nabi ini rata-rata pelaku bid'ah sebenarnya. Kalau ukurannya Nabi yang seperti itu loh. Kalau ukurannya Allah maj'alni miskinan, pelaku bid'ah. Cuman kan kita longgar menerapkan bid'ah ini ya, longgar. Jadi longgar. Jadi jangan terlalu seret-seret kalau menerapkan bid'ah ya. Bid'ah tapi ya enggak apa-apa. Yang penting tidak menambah salat Isya jadi 5 rakaat, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi, perumpamannya adalah meletakkan bibir itu di bibir air. Meletakkan bibir di bibir air artinya apa? Terus menenggak. Orang-orang yang sudah kadung menjadikan Allah sebagai satu-satunya penghuni jiwanya itu, tanpa alasan apapun selain itu satu-satunya alasan, itu bergembira terus, senang loh, bergembira terus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, imajinasi ilahi.
Ya. SAW. Yang pertama imajinasi. Kalau imajinasi Allah Ta'ala itu ya sama persis seperti realitas. Jadi apa yang dipahami, yang diketahui Allah Ta'ala dalam imajinasinya tentang semesta tidak berkurang atau bertambah sedikit pun ketika alam semesta ini sudah menjadi nyata. Persis. Nah, kalau imajinasi manusia kebanyakan tidak bisa direalisasikan. Penyair misalnya nulis tentang rumah, tidak lantas punya rumah itu. Nulis tentang surga, tidak lantas masuk surga juga, dan lain semacamnya. Jadi imajinasi makhluk itu tidak serta-merta menjadi kenyataan. Imajinasi Allah Ta'ala yang dikehendaki pasti nyata, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Terus tentang imajinasi mengenai apa kepemimpinan ya. Kalau Allah kan sebenarnya tidak membutuhkan pemimpin itu apa muslim atau tidak muslim, karena Allah tidak termasuk yang dipimpin ya. Kalau artinya yang namanya kebaikan dan keburukan itu merupakan suatu keutuhan dalam kehidupan. Suatu keutuhan dalam kehidupan. Dan karena itu kemudian itu yang direalisasikan oleh Allah Ta'ala. Walau sya'a rabbuka la'aja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu berkehendak, maka Tuhanmu itu bisa menjadikan manusia itu satu warna. Misalnya beriman bisa. Cuman lau itu kata ilmu nahwu, harful imtina lam lau itu menunjuk kepada adanya ketidakmungkinan. Misalnya, andaikan aku di surga, ya pasti tidak di surga. Sebab kalau di surga nggak mungkin berandai-andai. Nggak mungkin. Harful imtina itu menunjuk kepada adanya ketidakmungkinan. Tidak-mungkinan. Kalau bagi Allah Ta'ala ya, kalau ukurannya itu pakai iradah, apa saja yang ada ini benar loh. Benar. Artinya benar itu apa? Sesuai dengan kehendaknya. Sebab kalau tidak dikehendaki nggak mungkin jadi, nggak mungkin ada kalau tidak dikehendaki. Maka semua yang ada ini benar menurut kehendaknya. Tapi kalau kemudian direduksi, karena sesungguhnya agama Allah Ta'ala itu sudah mereduksi Allah itu sendiri sebenarnya, sudah dibikin sempit untuk bisa lebih dipahami. Kalau Allah Ta'ala tidak mereduksi diri dengan agamanya, tidak ada satupun makhluk bisa paham.
Tidak ada satu pun makhluk bisa mereduksi diri. Nah, kalau direduksi dengan agamanya, maka ada apa yang disebut sebagai benar, apa yang disebut salah. Kalau cocok dengan ajaran disebut benar, kalau tidak cocok disebut salah. Kalau tidak cocok disebut salah. Nah, sekarang kan yang bikin mumet perkara Ahok. Jadi sampai belenger kita membacanya. Ahok, ahwak, hoak. Ya, tidak ada dunia yang lain. Karena itu keluar dari penjara belenger itu, masuk kepada cakrawala yang membuat kita tidak tersentuh kan gitu. Membuat kita tidak tersentuh. Ya terserah nanti yang jadi siapa sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita, ya kita itu sudah beraneka ragam kita itu. Beraneka ragam. Mendukung, tidak mendukung, setengah tidak mendukung, atau diam, terserah. Sebab masuk kemana saja salah nanti. Mau masuk kepada yang mendukung salah. Mau masuk kepada yang tidak mendukung, kalau terang-terangan tidak mendukung, salah juga. Salah juga. Malah kita jadi mainan orang nanti kan. Jadi ada kalanya itu ya, ketika sudah terlalu ramai, lebih baik diam. Ketika tanya gimana nih gimana, terserah kamu. Lah aku mencari fatwa, wah terserah kamu bikin fatwa sendiri juga sah kok. Enggak usah. Ya, kalau mau masuk juga boleh merdeka masuk kepada perdebatan masalah itu, boleh terserah. Kalau mau, kalau pengen ruwet bisa masuk, kalau enggak juga enggak apa-apa, kita merdeka ya, kita merdeka. Ulama-ulama besar ada yang mengatakan itu tidak menista agama, ada juga ulama-ulama besar itu menista agama, terserah. Mau menista, mau tidak menista, mau Al-Maidah, mau Al-Baqarah, terserah. Enggak saya. Mau ikut-ikutan terserah, yang mau terserah. Media sosial berisi toh. Jadi lama-lama ya, lama-lama tempat sampahnya itu nggak muat loh lama-lama. Tempat sampahnya berisi begitu, dibuang muncul lagi, dibuang muncul lagi. Seperti orang yang memiliki borok ya. Dan boroknya itu dirubung oleh lalat, diusir lalat datang lagi, diusir datang lagi. Ketika dijaga bisa-bisa, kan? Nah ketika tidur dirubung lagi. Terus yang kedua apa lupa? Roh. Oh iya, iya. Kalau itu ya, memang ada definisi yang seperti itu ya. Kalau begitu kan setiap makhluk itu ada rohnya itu ya. Misalnya pepohonan, binatang, semacamnya itu memang ada rohnya. Gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan roh dalam diri manusia itu lebih bersifat spiritual, karena itu merupakan kekuatan pembimbing untuk menuju kepada Allah. Jadi roh itu kekuatan pembimbing dalam diri kita, kekuatan pembimbing dalam diri kita. Nah, itu yang banyak disepakati oleh para ulama di dalam dunia tasawuf seperti itu. Tapi kalau roh yang tadi itu roh yang umum, karena roh itu banyak macamnya ya. Ada roh hewani, ada roh riwani, ada beberapa macamnya roh dalam kitab Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Macam-macamnya roh, jadi tidak tunggal. Terus apa ya? Apalagi lupa aku. Oh, ya kalau kita orang biasa bikin sendiri juga boleh kok. Misalnya, ya kasih tambahan apa misalnya. Namanya sampean apa? Hah? Mukhlis. Mukhlis ya. Ya tambah mukhlis, barakallahu lahu. Itu doa kok enggak masalah. Kalau para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kasihlah itu doa. Jadi kalau sampai nanti dibaca orang begitu kan mendoakan sampean.
Saya pernah ngasih nama orang itu ya, laki-laki muhibbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ikut-ikutan menempelkan gelarnya Nabi pada orang itu. Jadi sallallahu alaihi wasallam bukan kepada anaknya itu, kepada nabinya. Kan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira sama bapaknya ketika dulu saya kasih nama itu, wah ketinggian ini. Lah kenapa? Ini sallallahu alaihi wasallam. Jangan GR, bukan untuk anakmu. Dikira untuk. Gak apa-apa, kasih aja juga boleh. Misalnya macam-macam lah, tidak hanya barakallah. Tulis ya hadallah li. Apa boleh, apa saja boleh. Kan itu doa kok. Kalau nanti tulis qaddasallahu sirra dikira Syekh Abdul Qadir. Boleh. Karena itu memang itu. Ini rahasianya ya. Kenapa pemimpin-pemimpin terdahulu para sahabat terus gelar radhiyallahu anhu. Jadi mereka itu betul-betul terkesan dengan kepemimpinan para sahabat, terkesan. Karena itu mereka mendoakan langsung, disebut mendoakan. Kalau sekarang sebut sama pemimpin langsung dihujat. Apa itu dijadikan gelar? Wong rata-rata muak terhadap penguasa dalam batin kita. Muak. Kenapa? Karena keputusannya tidak layak untuk didukung. Keputusan-keputusan itu merugikan. Karena muak. Ini mau tak kasih doa buruk di belakang namanya, bagaimana? Ya tulis apa? Terus di bawah tulis halakallah lahu. Moga Allah menghancurkan. Habis. Jadi kalau pemimpin-pemimpin itu bagus, pemimpin itu betul-betul pengayom rakyat, rakyat itu simpati, dan karena itu setiap menyebut namanya mendoakan. Itu rahasianya ya. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang jelas manfaatnya itu jelas. Jadi kalau pengen yang agak aneh ya kasih aja apa. Ada itu juga ada bayi lahir langsung namanya Insinyur Soekarno. Nah. Jadi itu nggak usah kuliah langsung ini. Enak ya. Jadi kan langsung iya. Memang namanya IR. Jadi kalau nanti kira-kira anaknya sampean itu kira-kira enggak lulus di kampus, langsung kasih apa di belakangnya yang sudah ada namanya, titelnya itu loh. Sungkono MAG. Memang namanya MAG. Jadi nanti kamu enggak usah ke pasca sarjana, kamu sudah ada titelnya ini. Kalau ditanyakan sama orang lain itu S1 sama S2 mau linear, enggak linear. Linear dari bapak saya. Berapa lagi? Sudah? Ya. Ada lagi enggak? Nul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.